Satu yang lebih. Variasi ya. Itu 20% untuk pencegahan dan pengendalian corona. Jadi kalau contoh 1 miliar, 20%-nya berapa? 200 juta itu ya untuk kegiatan dalam kaitan pencegahan. Dari 200 juta itu ada beberapa kegiatan. Yang pertama, bidang pelaksanaan pembangunan desa sub bidang kesehatan. Itu melalui penyuluhan dan pelatihan. Jadi memberikan pemahaman, pengetahuan kepada masyarakat tentang bahaya dari COVID Corona. Ini biasanya orang dari kabupaten yang akan menyampaikan tentang bahaya daripada ini yang berkaitan dengan penyuluhan dan pelatihan. Yang berikut penyelenggaraan jasa siaga kesehatan. Itu untuk kita di desa, saya minta ada 2. Pertama, pembentukan posko desa tanggap bencana COVID. Pembentukan desa tanggap COVID-19. Itu pertama ada tim pengarahnya. Tim pengarah itu penanggung jawab kepala desa. Penanggung jawab kepala desa. Pengarahnya ketua BPD, Babinsa, Babin Antikmas, dengan tokoh masyarakat atau tokoh agama. Tokoh masyarakat yang dianggap bahwa orang itu menjadi tokoh di desa itu. Dengan tokoh agama, ketua lingkungan muda, ketua KBD, serahkan masing-masing desa itu pasti ada. Itu menjadi tim pengarah untuk ke desa tanggap COVID-19. Jadi dia tidak banyak, strukturnya seperti itu. Penanggung jawab tetap kepala desa, tim pengarahnya ketua DPD, Babinsa, Babin Kamtibmas, tokoh masyarakat, tokoh agama. Yang berikut, ini juga yang sangat penting, adalah pembentukan relawan kampung siaga. Relawan kampung siaga. Itu masing-masing desa. Poskonya itu ada di desa masing-masing. Relawan kampung siaga ketua pelaksananya sekretaris desa, sekdes. Koordinator tim relawan itu dilakukan kepala dusun. Anggotanya RT, RW, Limas, kader, dan juga orang-orang muda. Orang-orang muda itu banyak yang nganggur karena akibat COVID-19, termasuk yang ojek itu dilibatkan di dalam relawan ini. Dengan tugasnya antara lain nanti ada di dalam surat edaran seperti yang dari Desa Natakoli. Itu tugas tim relawan. Jadi mereka melakukan edukasi, mereka mendata penduduk yang sakit, termasuk pencatatan nama yang masuk keluar desa. Orang-orang mungkin kita punya saudara-saudara yang dari Papua kan, dari Batam yang datang, itu mereka punya tugas untuk pelapinan di Bogor Mapira atau sekarang ini kamu harus isolasi mandiri, utama di rumah. Ini tugas dari tim relawan. Tim relawan itu nanti ada daftar hadir, karena saya belum dapat informasi terakhir, karena tim relawan itu akan dibayar per hari, kerja 1 kali 24 jam, tinggal nanti dibagi dengan daftar hadir.
dan koordinasinya kepala sudah tahu si A, si B, si C dan seterusnya. Itu dengan daftar hadir. Dan juga tim relawan juga termasuk bagaimana melakukan tugas untuk ke jam malam. Jadi kalau sudah kalau di kabupaten itu jam 7 sesuai dengan surat edaran kabupaten. Tapi jam 6 itu sudah bisa mulai melakukan aktivitas. Orang datang keluar masuk itu tidak tahu orang dari mana cerita, sampai dia juga punya virus atau segala macam. Itu tugas. Terutama di desa Datukoli, desa Egon Gahar, pintu-pintu masuk itu. Mungkin desa Hale dari itu. Segera bentuk memang setelah pulang itu kumpul semua itu dan segera dibentuk. Karena tim kabupaten akan turun hari Kamis ke sini. Tim kabupaten turun hari Kamis, mereka akan mencek. Tetapi kita tim, di samping itu ada pembentukan tim kecamatan. Tim kecamatan itu penanggung jawabnya di camat, pengarahnya itu Pak Kapolsek, Pak ini dan Ramil, itu mas dengan teman-teman dari lintas sektor, dengan kami dari tim pegawai di kecamatan. Nanti kami juga buat posko, artinya poskonya ada di kantor camat. Nanti kami bagi sampai dengan hari Sabtu. Senin, Selasa, Rabu, siapa tugas, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi saya minta terus teman-teman kecamatan, karena ini darurat nasional. Yang berikut, RKPDes dan APBDes itu seluruh proses harus sampai dengan tanggal 10 harus selesai. Dan ini sebenarnya gawe orang BPD. Mereka harus rencanakan kapan bahas RKPDes dengan APBDes lewat musyawarah desa. Musyawarah secara kekeluargaan, bukan musyawarah kita baku. Ini sudah jelas dia punya programnya. Kesehatan dan pembangunan dengan rincian kegiatan, apalagi dibantu oleh teman-teman dari pendamping. Pendamping desa mereka akan sangat membantu untuk mempercepat seluruh perencanaan kita di dalam RKPDes maupun APBDes. Saya hanya minta khusus ketua BPD Desa Datukoli dengan ketua BPD Desa Hale supaya mereka tidak hadir. Kita baku tengkar ataupun memberikan masukan input, mungkin kegiatan-kegiatan lain ya, mungkin kita berdiskusi panjang, tetapi ini kegiatan-kegiatan harus segera diamankan. Kita begini sih. Saya lambat di Datukoli. Kami tunggu nih Pak Ketua BPD Desa Datukoli dengan ini desa. Jadi ini tidak perlu kita diskusi panjang desa. Yang penting dia punya kegiatannya itu apa-apa, program besarnya apa-apa, tinggal bagaimana kita satu bentuk RKPDes dengan APBDes. Dan juga untuk pembangunan tersebut, itu juga kita menggunakan mekanisme padat karya tunai desa. Artinya melibatkan orang begitu banyak. Orang-orang yang karena akibat ini mereka tidak ada pekerjaan, itu harus dilibatkan termasuk.
termasuk bagaimana membersihkan jalan dan lain sebagainya itu dibayar. Tapi ini untuk tahun ini saya untuk ini corona saja. Tapi di tahun depan sudah tidak lagi. Habis Itu dibayar. efek COVID. Sehingga saya minta segera kita lakukan, terutama bagaimana mempersiapkan RKPDS, APBDes, dan juga pembentukan tim relawan kampung siaga. Kalau untuk desa itu nanti per bulan, setiap tahun beberapa bulan, tapi itu dibayar per bulan. Karena juga ada pertimbangan Pak Babinsa mereka, Pak Kapolsek, Kepala Desa, BPD, kita juga punya ada insentif kita tunjangan tiap bulan, nanti ada penambahan seperti itu. Tapi relawan itu dibayar per hari. Saya tidak tahu besarnya berapa, masih nanti komunikasikan dengan dinas Pemprov. Kalau tidak besok kita sudah dapatkan informasi. Yang berikut kami juga sampaikan besok hari Rabu saya Pak Kapus, Pak Babinsa dengan satu teman kami akan turun ke desa untuk menyampaikan kepada tim relawan. Tidak perlu di dalam ruang, tidak. Cukup berdiri saja kita akan menyampaikan begitu. Sehingga hari Rabu itu kita akan babat habis di 4 desa supaya memperjelas. Sehingga kalau hari Kamis tim kabupaten datang itu sudah ada hasil teknis yang kami sudah sampaikan, itu akan mempermudah. Saya minta di desa itu harus ada kepala desa dengan BPD, itu wajib ada. Ketika kami dari kecamatan turun, Pak Babinsa, camat, Kapus menjelaskan segala hal ikhwal yang berkaitan dengan corona dan kebijakan-kebijakan ikutannya sampai dengan berkaitan dengan rela siaga kampung siaga. Yang berikut ada pertanyaan, nanti uangnya bagaimana? Uangnya kamu mempercepat APBDes dengan RKPDes, kamu mempercepat. Karena memang di sana sudah ada sinyal kalau kita mempercepat dan ini akan diberikan kemudahan, sehingga kalau dalam minggu ini sudah selesai, berarti minggu depan sudah bisa dicairkan. Mungkin penanganan selama mereka jaga itu ya, tinggal bagaimana kepala desa punya kebijakan bagaimana. Yang penting kopi, teh, bako, apa segala macam orang bisa duduk. Dan itu juga kalau macam di relawan kita 40 orang, jangan 40 orang ngumpul. Tinggal diatur toh, jam-jamnya itu diatur. Dan ada daftar hadirnya, Jangan sampai dia punya tugas itu dia pergi tidur sampai dengan pagi, dalam perjalanan dia juga menuntut dia punya. Itu saya minta koordinasi secara jelas dan secara bagus. Yang berikut saya juga mau sampaikan, nanti ada rencana untuk pembangunan ruang isolasi itu di puskesmas. Desa-desa diminta untuk terlibat, terutama juga berkaitan dengan sharing dana. Jadi sharing dana setelah dihitung itu rentang biayanya antara 180 juta sampai dengan 150 juta sesuai tingkat kesulitan masing-masing. Ada yang bisa sampai di bawah. Ini tergantung wilayah dan kesulitan masing-masing. Sedangkan bestek rencana pembangunan ruang isolasi itu nanti kami akan ambil besok di dinas kesehatan. Jadi ada ukurannya. Desainnya ada.
sehingga ya bisa dihitungnya bagaimana nanti sama-sama kita sepakati itu nanti dengan keputusan camat kerjasama antar desa. Nanti mungkin secara teknis nanti akan dijelaskan lebih tajam oleh Pak Kapus. Dan kalau pekerjaannya itu diambil dari desa masing-masing. Contoh kalau satu ruangan kan harus 2 ruang. Satu ruangan itu kerja 50 orang, contoh saja. Satu desa, 2 desa itu 25. Dan kita 4 desa. Satu ruangan lebih 50 orang. Tetap menjaga jarak aman dan sebagainya. Nah, kepala tukang buruh itu juga dari kita punya desa. Dari kita punya desa. Sehingga itu secara tidak langsung kita memberdayakan masyarakat yang berikut. Saya juga dapat informasi di dana desa itu juga bisa dipergunakan untuk pengadaan alat pengukur suhu tubuh. Setiap dusun itu 1 unit. Dan hand sprayer, alat penyemprot desinfektan. Setiap desa itu 1 unit. Jadi ini untuk pengukur tubuh itu 1 dusun 1 unit, sedangkan alat penyemprotan itu 1 desa 1 unit. Pertanyaan punya itu loh. Pertanyaan punya itu. Tidak kalau muslo ya. Display ya. Pertanyaan punya Itu sama orang sogel gitu semua. Ya, semua tuh. Itu fogging. Yang pakai mesin tuh. Ya, permisi. Yang berikut bagi desa, kita pun semua desa kan belum tetapkan, belum penetapan RKPDS ya, apalagi APBDS. Bagi desa yang belum APBDS segera melakukan penyelesaian belanja pada bidang pelaksanaan pembangunan desa sub bidang kesehatan dengan kode rekening kegiatan 02.02.04 penyelenggaraan desa siaga kesehatan dan 020292 peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan. Jadi dia sudah menjelaskan secara tegas berkaitan dengan pos-posnya. Tinggal secara teknis itu melalui musyawarah dusun, musyawarah desa, musyawarah desa. Sedangkan untuk desa-desa yang kalau desa Egon Gahar sudah aman, desa Hebing sudah aman, mungkin desa Natupoli, bagaimana? Ketidakhadiran ketua BPD. Karena ini musyawarah desa itu gabungnya orang BPD. Ya, kalau kemarin teman nanti Pak Ketua sempat sampaikan mengikuti betul ya. Kan waktu itu kita langsung saya jawab kopi karena ditambah edaran itu langsung diedukasi baru teman-teman sehingga Pak Ketua itu setujunya dengan edaran yang disampaikan. Supaya anggaran bisa disesuaikan, menyesuaikan kembali anggarannya. Jadi nanti Ada kegiatan lain nanti. tidak ada kendala di belakang menurut Bapak Desa. Ya, nanti koordinasi. Dalam minggu ini nanti saya sebagai camat dengan Pak Babinsa dan kami Hari Rabu. hari Rabu ya.
Saya undang mereka juga di pasar. Nah, kita akan menjelaskan di pasar. Ketua BPD hadir, Ada semua. dia harus hadir. Yang berikut desa Hale. Persoalan ketua BPD bagaimana? Dia bisa hadir tidak hadir ramai. Yang itu koordinasi pernah telepon. Saya tidak ada nama ya Pak Ketua, itu sudah 3 bulan di kota sini. Kalau bisa upayakan dia hadir ramai. Ini posisi darurat, jadi dia harus mengamankan kebijakan pemerintah pusat sampai dengan di. Kalau ada apa-apa dengan masyarakat desa, terutama desa Hale, nanti di situ masyarakat nanti ketemu dia, ke rumahnya dia. Jadi bisa tidak Pak Desa? Dia hadir kami. Upayakan ya. Dia rumah di mana dia? Di Hale. Hah? Rumahnya di Hale. Tidak, di Momere. Di rumah Pak Bupati, Richard. Di Ruja. Karena di sini pada di kantor ini. Tapi dia harus hadir. Dia jangan berpikir bahwa dia dari bupati kira saya tidak urusan. Jangan aneh dengan saya. Saya hari ini 1 hari mau pindahkan itu saya tidak soal. Itu saya minta dia datang untuk hari Rabu ketemu. Karena ini juga kita mau mengamankan kebijakan pemerintah dalam hal ini bupati. Sedangkan kalau dia ada di rumah jabatan, nanti saya pergi ketemu di rumah jabatan, saya belum kau pulang. Nah, kalau informasi dari Pak Desa itu kan sebentar saya di atas. Sebelum kau hari jalan itu hari Rabu karena kehadiran Pak ini sangat penting di lapangan. Kalau Pak tidak mengagendakan jadwal untuk pembahasan melalui musyawarah desa, jelas desa belum bisa berbuat apa karena ini jalan orang BPD. Sehingga sebagai apa saya minta Pak Bapak Desa untuk hadirkan Ketua BPD. Saya belum kenal orang itu. Kalau Pak Ketua BPD Desa Natupoli, saya sudah ketemu karena dia ke rumah. Oh ya. Saya sempat tanya waktu itu Pak, Desa selesai ya 2022 Pak Kedua amat poin. Sehingga saya minta dua desa bisa menghadirkan Pak Ketua BPD ya, tolong hadir karena memang ini biar perangkat desa kuat-kuat bagaimana, tapi kalau BPD tidak mengagendakannya, kalau kamu ini salah langkah lagi. Padahal ini satu satu kondisi yang sangat darurat. Ini mulai ada aturannya, siapa yang menghalang-halangi dan lain sebagainya itu akan kena pidana dan denda sekian-sekian. Mencoba menghalang-halangi dan lain sebagainya. Karena begini, kita menyelamatkan ribuan orang yang ada di Mapitara ini. Jangan sampai dengan kadang-kadang ketidakhadiran kita atau kebijakan-kebijakan kita yang salah nanti memakan korban bisa pada keluarga kita tidak tahu ya, sehingga bagaimana kita mau menyelamatkan melalui perencanaan baik. Pertama awal kita menyusun RKPDS, APPDS sampai dengan ditetapkan. Sehingga hari Rabu khusus dua desa yang dihadirkan Pak Ketua BPD. Nah, mungkin ada penambahan dari Pak Kapus. Silakan Pak. Terima kasih Camat Pemirsa dan Ibu semua. COVID-19 ini adalah pandemi, ya. Pandemi ini sudah ditetapkan oleh WHO. Sehingga kalau misalnya pandemi, istilah pandemi itu secara ininya bahwa kita harus berperang,
Dalam arti begini, kalau kita berperang dalam hal ini, kita berperang dengan tidak tahu sasaran kita, ya. Karena tidak, kalau misalnya kita perang dengan senjata musuh itu harus ini, tapi ini berperang dengan virus. Nah, karena sudah dinyatakan perang, kita semua siap, dan kemudian akhirnya pada kesempatan hari ini juga kita berkumpul kembali karena memang situasinya memang sangat krusial dan upaya kita adalah misi kemanusiaan yang disampaikan